Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Jumpa lagi dengan Pak Purnama di mata pelajaran prakarya untuk materi pengolahan kelas 7 semester 1 ini. Kali ini kita akan membahas pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Pada pengolahan bahan pangan buah yang kemarin, ya kita sudah mempelajari berbagai macam pengolahan buah segar menjadi makanan maupun minuman. Nah, kali ini kita akan mempelajari pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan dengan kompetensi dasarnya pada 3.2, memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan hasil samping dari pengolahan makanan dan minuman buah segar menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Untuk tujuan pembelajaran, memahami keragaman bahan pangan hasil samping buah yang ada di lingkungan sekitar ditinjau dari pengetahuan, pengertian, karakteristik, dan kandungan dan manfaat buah bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali membuat olahan bahan pangan buah-buahan, tentunya ada hasil samping yang dihasilkan. Ya. Hasil samping tersebut ada yang berupa limbah yang hanya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Ada yang berupa bahan dasar kerajinan dan ada pula yang masih dapat dimanfaatkan sebagai produk pangan. Kegiatan mendaur ulang atau reuse yaitu menggunakan kembali bahan yang seharusnya sudah dibuang, dan recycle yaitu mengolah kembali agar menjadi bahan yang berguna. Contoh pada pembuatan jus jeruk, ya. Pada pembuatan jus jeruk itu terdapat buah jeruk yang buah jeruknya itu diolah menjadi jus jeruk, ya, buahnya. Kemudian di sini ada kulitnya jeruk. Ada kulit jeruk yang bisa, ya, diolah menjadi berbagai macam olahan. Seperti yang di sini, contoh jeli kulit jeruk. Kemudian di sini ada, ya, manisan dari kulit jeruk. Ya. Pengertian bahan pangan hasil samping buah. Tadi kita sudah melihat contoh hasil samping buah dari buah jeruk. Kemudian bahan pangan hasil samping buah adalah bahan samping yang dihasilkan dari tanaman buah selain daripada buah yang merupakan bahan pangan utama. Hasil samping dari buah dapat dimanfaatkan sebagai olahan pangan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan juga hewan. Jadi yang bisa mengkonsumsi itu baik manusia maupun hewan. Dalam bab ini hanya akan diuraikan mengenai hasil samping buah yang diolah menjadi produk pangan yang dapat dikonsumsi manusia dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Contohnya pada tanaman pisang, ya, pada pohon pisang. Hasil utamanya itu adalah buah pisang. Akan tetapi ada hasil sampingnya. Apa saja di situ? Ayo, dari pisang banyak sekali, ya. Yang pertama itu dari kulit pisangnya, ya. Seperti kulit pisang juga kita bisa dibuat manisan ataupun keripik kulit pisang. Kemudian ada daun pisangnya, bisa dimanfaatkan untuk membungkus makanan atau untuk memasak makanan, bungkusannya, ya. Kemudian batang pisangnya juga bisa dimanfaatkan, jantung pisangnya bisa dimanfaatkan menjadi sayur, kemudian akar pisangnya pun masih bisa dimanfaatkan lagi untuk kerajinan.
situ kita masuk ke karakteristik hasil samping buah. Pada karakteristik berdasarkan sifat alami dari dinding buah atau kulit hasil samping sebagai berikut. Yang pertama adalah berry, yaitu lapisan kulit luar tipis, sedangkan lapisan tengah dan dalamnya menyatu. Contoh stroberi, anggur, plum, cherry, dan jambu biji. Berikut contoh-contoh gambar dari masing-masing buahnya. Kemudian yang kedua ada Hesperidium, yaitu buah dengan 3 lapisan dinding buah, di mana lapisan kulit luar tebal dan mengandung zat warna, lapisan tengahnya serupa jaringan yang keputih-putihan, serta lapisan dalam banyak mengandung gelembung berisi cairan jus di dalamnya dengan biji-biji yang tersebar. Contohnya pada buah jeruk, jeruk lemon, dan jeruk nipis paling hijau. Yang ketiga ada drupa, memiliki 3 lapisan dinding buah, di mana lapisan luar umumnya tipis dan akan terlihat jelas saat buah matang. Lapisan tengah merupakan daging buah atau berserabut dan lapisan dalam merupakan pelindung yang keras, yaitu bijinya. Contohnya pada buah mangga, gandaria, dan kelapa. Kemudian yang keempat, pome, yaitu lapisan luar tipis, lapisan tengah merupakan daging buah dan lapisan dalam seperti kertas yang berfungsi untuk melindungi biji. Contoh jenis ini adalah apel, pir, dan delima. Yang kelima, pepo, yaitu lapisan kulit luar tebal dan keras. Lapisan tengah dan lapisan dalam menyatu membentuk daging buah, dan pada ruangan buah berisi biji-bijian dalam jumlah yang besar. Pepo merupakan beri termodifikasi, contohnya buah melon, semangka, dan labu kuning. Untuk karakteristik tadi bisa kalian perjelas lagi, lihat di buku paket juga ada ya. Selanjutnya di sini adalah kandungan dan manfaat bahan pangan hasil samping buah. Hasil samping dari tanaman buah banyak sekali ragamnya. Berikut ini kandungan dan manfaat dari bahan pangan hasil samping buah yang telah ditemukan oleh para ahli sains dan kesehatan. Yang pertama adalah jantung pisang, gambarnya ada di background ya. Jantung pisang berada di luar batang dan menggantung bersama buah pisang ya. Menggantung bersama-sama di baling ujung. Jantung pisang yang enak dikonsumsi itu dari jantung pisang kapok, pisang batu, pisang siam, atau pisang kluthuk. Jangan yang jantung pisang dari pisang Ambon, karena mengandung banyak tanin sehingga rasanya pahit. Untuk yang kedua, kulit jeruk ya. Dalam buah jeruk mengandung banyak vitamin C dan kaya antioksidan yang dapat melawan radikal bebas yang tidak baik untuk kesehatan tubuh dan kulit. Serat kulit jeruk dapat membantu melancarkan sistem pencernaan dan dapat membuat rasa kenyang dalam waktu lama. Ya, itu manfaat dari kulit jeruk. Kemudian yang ketiga, kulit manggis, hasil samping buah manggis, Garcinia mangostana, berada pada dinding buah atau kulit buah. Bagian paling bermanfaat dari buah manggis terletak pada kulit buahnya. Kulit buah manggis sangat kaya akan manfaat dan khasiat. Sudah diakui oleh para ahli kesehatan sehingga dikenal sebagai ratunya kulit buah ya. Sampai sudah banyak yang membuat obat dari kulit manggis ini ya. Sudah banyak yang kalau sering menonton TV terus ada iklan kulit manggis, kini ada ekstraknya. Nah, itu salah satu manfaat dari kulit manggis yang diolah dengan diekstrak menjadi obat, biasanya dalam bentuk kapsul.
Kemudian ada kulit apel. Nutrisi yang terkandung dalam kulit apel yaitu mineral termasuk kalsium, kalium, dan fosfor, vitamin A, C, K, antioksidan, flavonoid, dan asam fenolat, dan berserat tinggi. Kemudian yang kelima ada kulit pisang. Umumnya kulit pisang dibuang sebagai limbah organik atau digunakan sebagai makanan ternak. Nah, sesuai dengan kemajuan teknologi pangan, kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan olahan pangan. Ya, dapat dimanfaatkan sebagai bahan olahan pangan dan mengandung zat gizi yang tinggi, terutama vitamin dan mineral, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan olahan pangan. Ini bisa kalian baca sendiri untuk manfaat-manfaat atau gizi yang terkandung dalam kulit buah pisang. Kemudian yang terakhir, ingat ada tugas untuk kalian, yaitu tugasnya mengidentifikasi bahan pangan hasil samping dari tanaman buah. Bentuknya kalian bisa seperti ini ya, ada contohnya. Kalian cari buah-buahan yang ada di sekitar kalian, terutama ya, diutamakan yang ada di sekitar kalian dulu. Cari buah-buahannya dulu, tanaman buahnya dicari dulu. Tanaman buahnya apa? Ya, di list. Kemudian kalian isi hasil samping tanamannya yang dapat dimanfaatkan itu apa saja. Kemudian dari hasil sampingnya itu bisa diolah menjadi produk apa ya. Bisa jadi minuman atau bisa jadi makanan, bisa jadi produk pangannya itu apa. Nah, dari hasil samping tanaman buah yang ada di sekitar kalian. Contoh itu, nama tanamannya adalah tanaman buah jeruk. Hasil sampingnya itu ada kulit buah jeruk. Kemudian untuk produk olahannya, salah satu contohnya adalah manisan kulit jeruk ya. Kalian bisa isi satu, bisa isi kalau ada lebih dari satu bisa kalian isi lebih dari satu. Oke. Selanjutnya kalian cari sendiri sampai pada nomor 10 ya. Sampai 10, ingat, sampai kerjakan sampai nomor 10. Oke. Nah, ini kalian buat, boleh tulis tangan, boleh diketik. Kemudian kalau sudah selesai, segera kalian kumpulkan pada Google Classroom. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.